قال الشيخ أبو العباس المقسي رضي الله عنه، أبو العباس المقسي رضي الله عنه beliau tariqahnya syadiliyah. Kullu isa'ati adabin, setiap isa'atu adabin, setiap adab yang buruk tersebut, tusmiru adaban, yang akan membuahkan adab, falaysat bi isa'ati adabin, maka hakikatnya itu bukanlah isa'ati, bukanlah su'ul adab. Jadi setiap su'ul adab, adab yang buruk, jika adab yang buruk tersebut akan membuahkan adab, maka adab yang buruk tersebut pada hakikatnya bukanlah adab yang buruk, adab yang buruk pada hakikatnya. Karena yang dilihat pada sampun yang perlu gue bahas dalam pengajian sebelumnya adalah natijahnya, hasilnya tersebut. Adapun ya perbuatan maranike tetap suaranya surah isa'atu adab. Padahal malah sebut dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti isa'atu adab. Namun dengan perbuatan maksiatnya tersebut ternyata dia menyesal, menangis, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pada hakikatnya perbuatannya tersebut tuthmiru adaban. Yaitu adalah membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosanya tersebut, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan dirinya tersebut hina, rendah dan sebagainya, berarti itu memunculkan adab. Maka maksiat yang dilakukan tersebut adalah lamun serius dari segi buah yang dihasilkan tersebut, berarti itu bukan isa'atu adab, kata beliau. Wa kana radhiyallahu anhu katsirur raja' li ibadillah. Ada doa cetakan ini ya. Cetakan lainnya. Ada cetakan ini. Apa yang tulis? Ayat. Kira-kira jangan ada, ya kan? وكان رضي الله عنه كثير الرجاء. Dan beliau radhiyallahu anhu yaitu Sidi Abu al-Abbas al-Muqsi berarti katsirur raja, itu banyak sangat mengharapkan. Katsirur raja, pengharapannya tersebut sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, li ibadillah, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, al-ghalib alaihi syuhud was'ah rahmah, yang ghalib alaihi itu masalah nikah. Apakah al-ghalib alaihim syuhud was'ir rahmah atau al-ghalib alaihim? Zara kena ghalib alaihim, kita kena sustahil Nabi bahasa alaihim ya, al-ghalib alaihim. Al-ghalib alaihim ibadillah, al-ghalib kathir raja li ibadillah. وكان الغالب عليه لا ركن والغالب لا ركن والله لا سؤال الغالب الغالب berarti وكان الغالب عليه شهود وسعيد رحمه الله على مثل ما نقول السؤال ولك سأل para lainnya. وكان رضي الله عنه يكرم الناس, dan beliau radhiyallahu anhu memuliakan orang-orang ala nahwi rutbatihim 'inda Allah, sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah. Beliau memuliakan seseorang tersebut sesuai dengan kedudukan orang di sisi Allah, bukan sesuai dengan kedudukannya di sisi manusia. Hatta annahu rubbama yadkhulu 'alaihi muti'un, sehingga kadang-kadang masuk kepada beliau orang yang taat.
Orang yang taat, ahli ibadah masuk kepada beliau, fala yubali bihi. Beliau tidak memperdulikannya. Kadang-kadang arak dengan salah zahir pacun sembahyang, ahli taatlah penuh. Lumbar ziarah jok beliau labut yang perdulian lalu. Dia nasat longok lalu. Wa rubbama dakhala alaihi 'asin fa akramahu. Dan kadang-kadang masuk kepada beliau, berkunjung kepada beliau ahli maksiat dan beliau memuliakannya. Si pemulia. Kadang-kadang menarak dengan taat dan keluar lalu. Kadang-kadang dalam suatu saat datang berkunjung ahli maksiat si pemulia. Ya gembira, lianna dzalika at-ta'i'a ata wa huwa mutakabbirun bi'amalihi wa nadirun li fi'lihi. Karena orang yang taat tersebut datang sementara dia dalam keadaan sombong dengan amalnya dan memandang kepada perbuatannya. Ia suruh ndik ke pemulia. Kadang-kadang arah dengan taat datang berkunjung ke beliau ini pemulia. Lantaran kadang-kadang girang terjadi, kelambian terjadi oleh dengan taat tersebut, girang merasa pacu. Rasa pacu disiram ni gara-gara kuat sembahyang tahajud siniram ni, kuat puasa siniram ni, marah ni ke kuat bersedekah siniram ni. Pokok dia merasakan amal ibadahnya tersebut takabbur bil amal. Dia sombong dengan amalnya tersebut, nadirun li fi'li, dan memandang perbuatannya. Ia suruh dia pemulia si beliau. وذلك العاصي دخل بكثرة معصيته وذلته ومخالفته. Adapun pelaku maksiat tersebut, dia masuk dengan merasakan banyak perbuatan maksiat yang dia lakukan, merasa dirinya tersebut hina, merasa dirinya tersebut selalu melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tentang yang pemulia. Berarti namun dari segi sifat, berarti ini al-'asi sifatnya tersebut lebih bagus. Karena dia merasa tersebut menjadi hina. Dia merasa sombong. Adapun ahlu ta'ah tersebut, ketika dia sombong dengan ketaatannya tersebut, berarti pada hakikatnya dia sedang melakukan perbuatan maksiat. Maksiat hati, sombong. Itu maksiat yang dimiliki oleh iblis. Aba wastakbara kana minal kafirin. Adapun Nabi Adam alaihissalam, beliau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, beliau merasa dirinya tersebut memiliki banyak kesalahan. Makanya Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis matrud, yaitu terusir. Dan kadang-kadang betul para adik, kadang-kadang ini berlaku maksiat dan semal dari kerja sopok ustaz dan semal dari kerja sopok tuan guru. Ya ilah sini ramdi, berdosa sini ramdi, hina sini ramdi. Berarti orang tersebut adalah orang mulia. Masih mempunyai perasaan merasa berdosa, masih mempunyai perasaan merasa hina, masih sadari diri adalah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan hatinya tersebut mulia. Nyocok ke pemulia. Adapun orang sebut dengan silau-silau datang-datang perasaan diri paling pacu, berarti adalah hati-hati iblis. Para sombong. Na'udzubillah min dzalik. Qalahu al-musannif fi lataif. Berarti banyak-banyak al-muqarrab lamun kuat sembahyang, kuat puasa, kuat ibadah. Okey. Perbanyak ibadah, lalu dia peluk tersebut merasa enggak ibadah dan penuhan si ibadah rombok dah edik sampai subuh sembahyang sunat silat, lalu dia pernah merasa bahawa dia tersebut paling pagi. Waqal Abu Yazid radhiyallahu anhu nuditu fi sirri. Abu Yazid berkata, saya pernah diseru, dipanggil fi sirri, itu dalam sir saya, itu yang lebih dalam daripada qalb. Khazaini mamlu'atun bil khidmah, bahwa perbendaharaanku mamlu'atun bil khidmah, itu dipenuhi dengan khidmah. Fa in aradtana fa 'alaika bid-dhillah wal iftiqar. Jika engkau menginginkan kami, maka kalian engkau tersebut hendak bid-dhillah, dengan merasa hina, wal iftiqar, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap merasa diri tersebut hina,
kemudian merasa diri yang pelunggu tersebut selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law lam tudhnibu la khashitu alaikum ma huwa ashaddu min dhalika al-'ujub. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak berdosa, la khashitu alaikum, sungguh saya akan takut kepada kalian tersebut, ma huwa ashaddu min dhalika, itu sesuatu yang lebih berbahaya daripada perbuatan dosa tersebut. Apakah? Al-ujub, memiliki sifat ujub, sifat kajuman keringan tersebut. Ini kira terjadi di pandangan saat dia harap kesalahan. Namun dengan dia hobi kesalahan ini kelambian kajuman. Perasaan kajuman tersebut itu jauh lebih berbahaya daripada kesalahan. Bila kayak itu, wah, ini perasaan kita tuh irap. Ini lebih bahaya daripada kesalahan. Kama kana fi sahihain. Wa qala alaihi salam, laula anna dhanba khairun min al-'ujub ma khala Allah baina mu'minin wa dhanbin abadan. Seandainya dosa tersebut tidak lebih baik daripada ujub, berarti dosa lebih baik daripada ujub. Seandainya perbuatan dosa tersebut tidak lebih baik daripada ujub, ma khalallahu baina mu'minin wa dhanbin, saya tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan antara orang mukmin dengan dosa tersebut. Itu tidak akan, saya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang beriman tersebut melakukan perbuatan dosa selama-lamanya. Kalau ternyata memang tiang pelunggu niki adalah warak sampul dibahas oleh pengajian sebelum, memang tiang pelunggu niki diciptakan untuk berdosa, ada tiang pelunggu niki bertaubat. Berarti kesimpulan penyakit ujub tersebut lebih bahaya daripada dosa. Wa qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, inkisarul 'asi khairun min sawlatil muti', bahwa kesedihan pelaku maksiat karena maksiat yang dilakukan, kehancuran hati atau kesedihan pelaku maksiat dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan tersebut adalah lebih baik daripada saulatul muti'. Itu saulah ini jenis kekuasaan atau kemampuan. Itu Allah alam nabi makna bahasa Indonesia daripada ketaatannya orang yang berbuat taat. Saulatul muti', kekuasaan, saulah itu saulah. Allah alam nabi makna sebenarnya. Wa qala syekh syuyukhina radhiyallahu anhu, ma'siyatun billah khairun min alfi ta'atin min nafsi. Allah, berbuat maksiat dengan sebab Allah, billah, dengan Allah, berbuat maksiat dengan Allah, maksud dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun, itu lebih baik, min alfi ta'atin min nafsi, daripada 1000 ketaatan yang disebabkan dengan nafsu. Baik, yang pelungguh ibadah lagu dengan nafsu. Ini ibadah dengan nafsu nggih, baik. Malah potongan yang pelungguh kelambian ibadah dengan nafsu. Apalagi oleh masjid untuk ibadah marah nikah, sulit yang pelungguh terhindar dari nafsu. Ibadah yang pelungguh ini kelambian niki digerakkan dengan nafsu. Karena nafsu ada keuntungan nafsu tersebut yang membuat yang pelungguh ini kegeger ibadah. Nabi bahasa bahwa perbuatan maksiat dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada 1000 perbuatan taat dengan sebab nafsu. Berbeda wa intaha wa makna kalam syekh, makna daripada kalam beliau tersebut, annal 'abda idza ujriyat 'alaihi zallatun. Makna ucapan seorang ini ke bahwasanya seorang hamba tersebut apabila ujriyat alaihi zallatun, yaitu diberlakukan kepadanya zallatun, suatu kesalahan, dijalankan kepadanya tersebut suatu kesalahan, lam yaqsidha biqalbihi, yang dia tidak memaksudkan dengan hatinya.
ndek mele jak gawe perbuatan maksiat tersebut, ndek mele lagu nembau isin lawan takdir. Ini separuh sebagian dengan ndek mele ndek suka reda si perbuatan gawe maksiat, lagu ndek suka reda gawe maksiat tersebut. Harap sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala marakniki den gawe maksiat penguatin deh reda sebagai maksiat. Wa inna ma jarrathu al-qudratu ilayha, hanya saja yang menyeretnya adalah al-qudrah, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menyeretnya kepada perbuatan dosa tersebut, maksud raghman ala anfihi. Tapi makna raghman ala anfihi yaitu dalam keadaan dengan terpaksa, dan mereka terpaksa merasakan, karena memang itu sudah jadi takdirnya. Atin yang menolak 100% atin menolak, lalu dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Berarti tidak di si atin gawe maksiat, sehingga gawe maksiat adalah anggota tubuh. Thumma nadima, kemudian setelah dia melakukan perbuatan maksiat tersebut, dia menyesal. Wan kasar, hatinya tersebut hancur, bersedih. Fahiya fi haqqihi, maka perbuatan maksiat pada diri orang itu, sendiri khairun min alfi ta'atin, jauh lebih baik daripada 1000 perbuatan taat yashhadu fiha nafsahu, yang dia menyaksikan pada perbuatan taatnya tersebut nafsunya, wa yatabajjahu biha ala ibadillah, dan dia menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada perbuatan taat yang disadari dengan nafsu. Bilangan tak perbuatan taat didasari dengan nafsu, baru ternyata perbuatan taat tersebut membuat yang pelungguh menyombongkan diri. Ternyata perbuatan taat tersebut membuat yang pelungguh tersebut merasa lebih baik, merasa lebih maju daripada dengan lain dan muqarrar. Dikit penyakit yang pelungguh, dikit kelakuan. Merasa selalu yang pelungguh ini selalu melakukan perbuatan taat. Si tak baik kuat dengan ngaji, malah ni selalu dengan liwah ngaji, si teremehan. Dia lah. Banyak-banyak yang pelungguh sakira ngaji malah ni kalau muqarrar. Banyak-banyak harus hati-hati. Hati-hati, jaga hati, teman ni kira kan dia merasa lebih pacu marah ni kira. Walillahi darru sahibil ainiyah haithu yaqul wa aslamtu nafsi haithu aslamani al-hawa wa ma li an hukmi al-habibi tanazu'u fatawran tarani fil masajid raki'a wa inni tawran fil kana'is rati'u wa aslamtu nafsi haithu aslamani al-hawa, dan saya menyerahkan diri saya tersebut haitsu aslamani al-hawa, dimanapun menyerahkan kepada saya al-hawa oleh rasa cinta. Wa ma li an hukmi al-habibi tanazu'u, dan tiadalah bagi saya daripada keputusan al-habib kekasih tanazu'u, berselisih. Jadi Nabi pun jadi keputusan kekasihku tersebut tikmanya kebih doa. Ini adalah wali benar yang berkait kita. Fatawran tarani fil masajid raki'ah, maka kadang-kadang engkau melihat saya di masjid raki'ah dalam keadaan ruku'. Wa inni tawran fil kana'is rati'u, dan kadang-kadang saya berada di dalam gereja rati'u, itu berpoya-poya. Berbicara untuk ini kan? Tapi ini kebaikan untuk ini. Kadang-kadang sering boleh masjid dalam keadaan ruku', kadang-kadang tu gereja tu sering dalam keadaan berpoya berambit. Marah bahasa. Wa aslamtu nafsi haitsu aslamani al-hawa wa ma li an hukmi al-habibi tanazu'. Ia kena marah ni kita ini. Jadi menggambarkan bahawa dia tersebut hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kayun meni, yang pelungguh sebagai hamba tersebut tidak akan pernah mampu untuk menolak. Oleh karena itu tiap pelungguh harus hati-hati, tetap berdoa dan terjaga iman si Allah Subhanahu wa taala.
arani kal alati wa huwa muharriki ana qalamun wal iqtidaru asabi'u. Saya melihat diri saya tersebut seperti alat, dan dialah yang menggerakkanku. Saya bagikan qalam, saya bagikan pena, pulpen, dan kekuasaan tersebut berada pada jari. Allah. Walastu bijabriin walakin musyahidu fi alam muridun ma lahu man yudafi'u. Allah. Saya mengungkapkan demikian tersebut, saya bukan termasuk golongan Jabariyah. Saya bukan termasuk golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah tersebutlah golongan yang merasakan dirinya tersebut tidak memiliki ikhtiar, berada di bawah nafiran, memiliki paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat termasuk daripada golongan Jabariyah bahasa. Walakin musyahidu fi alam muridin ma lahu man yudafi'u. Namun saya menyaksikan perbuatan daripada muridin, yaitu yang memiliki kehendak, ma lahu man yudafi'u, yang tidak seorang pun sanggup untuk menolaknya. فآونة يقضي علي بطاعة وحينا بما عنه نهتنا الشرائع. فآونة dan kadang-kadang يقضي علي بطاعة, dia mentakdirkan saya melakukan perbuatan taat, wahinan bima anhu nahatna syara'i'u, kadang-kadang dia mentakdirkan saya dengan perkara yang dilarang oleh syara'. Lidzaka tarani kuntu atruku amrahu, oleh karena itu engkau melihat saya atruku amrahu. Tarani kuntu atruku amrahu, oleh karena itu engkau melihat saya meninggalkan perintahnya. Wa ati alladhi anhahu, dan saya melakukan perkara yang dia melarang saya melakukannya. Wal jufnu dami'u, sementara mata saya tersebut adalah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang gawe maksiat, lagu atin, menangis sehingga bercucuran air mata. Dia rela perbuatan maksiat sehingga gawe tersebut. Wali nuktatun gharra'u sawquluha wa haqqa laha an tar'awiha al-masaj, an tar'awiha. Dan terlihat terbaca antarawiha, karena di darurat syari. Kalau tidak salah dia bahar qawil, dia fa'ul wa fa'il. Wali nuktatun gharra'u sawfa aquluha wa haqqa laha an tar'awiha al-masami'u. Hiya al-farqu ma bayna al-wali wa fasiqi tanabbah laha fal-amru fihi fada'i'u. Wa ma huwa illa annahu qabla waq'ihi bi khayr yukhabbiru qalbi billadhi huwa waqi'u. فأجل الذي يقضيه في مرادها وعيني له قبل الفعال تطالع. فكنت أرى منها الإرادة قبلما أرى الفعل مني والأسير مطاوع. فأتى الذي تهواه نفسي ومهجتي لذلك في نار حوتها الأضالع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقائق حقيقة طائع. salah-salah ya. Kama niki maksud bahasa. Hiya al-farqu ma baina al-wali wa fasiqi. Nuktah gharra tersebut barakah. Itulah perbedaan antara wali dengan orang fasik. Tanabbah laha fal-amru fihi fadai'. Maka sadarilah bahwa al-amru perkara padanya tersebut fadai', itu sangat dahsyat. Wa ma huwa illa annahu qabla waq'ihi yukhabbiru qalbi billadhi huwa waqi'u. Dan tiadalah perkara tersebut sebelum terjadinya, yaitu hati saya tersebut diberitahukan billadhi huwa waqi'u, dengan sesuatu yang akan terjadi. Sebelah wali al-muqarrab dapat yang perlu memperhatikan muqarrab.
Sulaiman melakukan perbuatan maksiat tersebut terbarak dulu bahwa suatu saat dia jadi tahu perbuatan maksiat meni. Wah terbarak dulu takdir para dia tahu barang gaib dia. Cuma diberitahukan. Ulama tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti ini. Fa'ajni alladhi taqdihi fiyya muraduha wa'ini lahu qabla al-fi'ali tutali'u. Kemudian saya melakukan apa yang dia putuskan kepada saya, sementara mata saya lahu qabla al-fi'al, bagi keputusan tersebut sebelum melakukan perkara maksiat tersebut, tutali'u sudah mengetahuinya. Fakuntu ara minha al-iradata qabla ma ara al-fi'la minni wal asir mutahi'u. Maka saya melihat daripadanya tersebut adanya kehendak di sana sebelum saya melihat perbuatan tersebut keluar dari saya. Wal asiru mutahi'u. Adapun orang yang bertawanan tersebut, dia sifatnya harus taat karena tawanan. Fa'ata alladhi tahwahu nafsi wa mujadi. Kemudian datanglah sesuatu yang disenangi oleh nafsu saya dan jiwa saya. Lidzalika fi narin hawatha al-adali'u. Mujadi tahwahu nafsi wa mujadi lidzalika fi narin. Bagian demikian tersebut pada nar, yaitu api hawatha al-adali', yang meliputinya al-adali'. Wallahu a'lam bi ma'na al-adali'. Jika kuntu fi hukmi syari'ati 'asiyah, apabila saya dalam hukum syariat adalah pelaku maksiat, fa inni fi ilmi al-haqiqati dha'i'u, sesungguhnya saya dalam ilmu al-haqiqah termasuk pelaku ta'at. Maksud barani kal-muqarrar sampun barak barani dia akan melakukan perbuatan maksiat tersebut sudah jadi takdirnya, dan dia tidak bisa Nabi menghindar dari apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti pada saat dia melakukan perbuatan maksiat yang tidak bisa dihindari tersebut, marwana ini ke aten tetap menjerit air mata, aten tetap nemene gawe perbuatan maksiat tersebut sampai air matanya tersebut berlinang. Itu memang sudah untuk ditakdirkan kepadanya. Kita ambil sekalian, tidak salah paham lagi kan. Fa'asyara ila al-farq baina ma'asiyatil wali wa ma'asiyatil fasiq. Beliau memberikan isyarat perbedaan antara perbuatan maksiatnya wali dan perbuatan maksiatnya orang fasik. Wa dzalika min thalathati awjuhin. Yang demikian tersebut perbedaannya dari tiga sisi. Al-wali la yaqsiduha wa la yafrahu biha wa la yusirru 'alaiha. Ketika wali tersebut melakukan perbuatan maksiat, la yaqsiduha, dia tidak pernah bermaksud untuk melakukan perbuatan maksiat. Wala yafrahu biha, dan wali tersebut tidak senang dengan perbuatan maksiat itu. Wala yusirru 'alaiha, dan dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Ini perbedaan. Wal fasiqu bil 'aksi fil jami'. Orang fasik tersebut kebalikan semuanya. Berarti karena baru dia hanya berada di bawah takdir. Untuk judu berarti wali tersebut ketika terjadi perbuatan maksiat padanya, karena bagaimanapun mereka adalah wali, dia tidak pernah memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan maksiat. Saat kedua, dia tidak merasa senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Saat kedua, dia terus melakukan perbuatan maksiat, cukup sekali berdoa. Enggak berarti, karena itu bukan keinginan dirinya, bukan. Beda. Adapun fasik kebalikan. Adapun yang fasik memang dia sengaja melakukan perbuatan maksiat dan dia menikmati perbuatan maksiat dan dia terus-menerus ketagihan melakukan perbuatan maksiat. Berarti dia dengan fasik. Berarti yang pelungguh nikah, yang pelungguh termasuk dalam fasik. Ya datang dia tu ini. Ya. Lalu contoh berarti baju segera pendik berarti. Waqila lil Junaid, pernah Imam Junaid ditanya, Nabi bahasa kedua, ayaznil arif, apakah arif billah melakukan perbuatan zina? Apakah orang yang sudah menjadi al-arif billah bisa terjerumus dalam perbuatan zina meranika? Apakah bisa? Karena dia arif billah, sudah mengenal Allah. Apakah dia bisa terjerumus dalam perbuatan zina? Tapi jawaban al-Imam Junaid, faqala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Bahwa
perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah qadaran maqdura, sesuatu yang sudah ditentukan, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia ditakdirkan untuk demikian, maka dia akan melakukan demikian. Siapapun dia. Kecuali para nabi dan rasul, mereka adalah ma'sum, terhindar dari perbuatan dosa sejak mereka lahir sampai meninggal dunia. Usmatuhum kasairil malaikah. Nabi masih mungkin dia kena marah ni ke Imam Junaid, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Lamun takdiran barang ini doa, tergantung takdir Allah Taala. Lakin maksiatul wali hadduha zahir basir. Akan tetapi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh wali tersebut batasnya zahir doa. Dia mau sampai ke dalam hati. Fisik luar melakukan perbuatan maksiat, lagu hati tetap menjerit, tidak mau melakukannya. Mara oleh ini ke la yahsibuha wa la yafrahu biha wa la yusibu 'alaiha. Tidak terus menerus, tidak sengaja dan tidak senang. Berarti maksiatul wali hadduha al-zahir. Maksiat wali tersebut batasnya hanyalah maksiat anggota tubuh yang zahir, anggota tubuh doang. Atin tidak. Qala walidzalika qala Ibnu Athaillah. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan laita sya'ri law qila lahu atata'allaqu himmatul 'arif bi ghairillah laqala la. Seandainya dikatakan, seandainya ada orang bertanya, atata'allaqu himmatul 'arif bi ghairillah, apakah bergantung himmah orang arif ni ke bi ghairillah, bergantung himmah semangatnya, hatinya tersebut pada selain Allah. Seandainya Imam Junaid bahasa Ibnu Athaillah sekadar tidak dekat uang, apakah ajaran bahasa yang angen lah pada niki atau himmah niki angen arifillah tersebut terhubung bergantung kepada selain Allah, niscaya Imam Junaid akan menjawab tidak, karena hati tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zahir bisa melakukan perbuatan maksiat lagu hati dia, karena hati tersebut terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tiap perlu melakukan perbuatan maksiat yang maknanya ke zahir batin berarti. Okey. Apa tiap sengaja dan apa senang, apa ketagihan. Lengkap ni ke sifat-sifat dengan fasik melakukan perbuatan maksiat. Sengaja, senang, ketagihan. Allah. Ini baik. Lalu maksiat zahir ni baik batin ini para radikal. Sebagian dengan ini para radikal. Karena tidak semua pelaku maksiat tersebut tergema dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan dia maksiat. Allah sallallahu alaihi wasallam. ولما كانت النعم وتقتضي من العبد شكرها والعمل بطاعة الله فيها. Manakala nikmat tersebut menuntut hamba tersebut untuk mensyukurinya, maka mensyukuri nikmat tersebut yaitu beramal dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Qala al-Junaid asy-syukru alla yu'sa Allah bi ni'amih. Imam Junaid memberikan definisi syukur. Nabi makna syukur bahasa Imam Junaid tidak didurhakai Allah dengan nikmatnya. Berarti dengan definisi Imam Junaid dikit yang belum termasuk orang yang bersyukur. Tidak didurhakai Allah dengan nikmat. Yang belum diikat nikmat awal Allah Subhanahu wa taala lah. Daud yang belum menggunakan nikmat tubuh dikit untuk berbuat maksiat kepada Allah, berarti nikmat syukur. Yang belum diikat dua bandar tersebut kandung berjudi. Dua bandar dan nikmat dari Allah, Daud ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berarti nikmat kepada orang bersyukur. Bahasa Imam Junaid, syukur tersebut Allah yu'asallahu bi ni'amih, itu tidak didurhakai, tidak dimaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang dia berikan kepada hamba-Nya. Bayyana Syekh usul an-ni'am wa furu'aha faqala wallahu a'lam bissawab.